Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agus Mulyanto, atau biasa disebut dengan Om Amul atau Kang Amul. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Ada 6 target capaian dari tutorial yang akan saya berikan ini. Yang pertama, kita semua bisa menguasai konsep penelitian. Mulai dari menemukan masalah, mencari literatur yang relevan, membuat konsep metode cara penelitian, bagaimana mengumpulkan data, mengolah data, dan menafsirkan data, dan kemudian bisa membuat tulisan untuk mempublikasikan hasil penelitian itu, baik dalam bentuk artikel atau dalam bentuk karya ilmiah bernama skripsi. Yang pertama, menguasai konsep penelitian. Yang kedua, target dari tutorial ini adalah kita mampu mencari, memilih, dan memilah sumber-sumber literatur ilmiah yang bisa jadikan dasar yang kuat untuk penelitian. Tutorial yang ketiga diharapkan bisa mencapai target kita menguasai macam-macam metode penelitian. Yang keempat adalah bagaimana teknik dan strategi praktis. Bagaimana mengumpulkan data, mengolah data, dan kemudian menghasilkan sebuah generalisasi atau kesimpulan yang mampu menjawab masalah. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar bagaimana membuat laporan penelitian, apakah itu berbentuk artikel atau berbentuk karya tulis yang bernama skripsi. Itu target capaian tutorial yang kita rancang. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Apa itu sebenarnya penelitian atau riset itu? Penelitian, kalau dilihat dari sisi bahasa dalam bahasa Indonesia, itu kata kompleks. Kata dasar teliti ditambah imbuhan pean. Teliti tambah pean menjadi penelitian. Makna imbuhan pean, itu makna dasarnya itu adalah potensinya membentuk makna proses. Coba kita analisis kata apapun jika menggunakan imbuhan pean, itu ada makna proses di dalamnya. Pengecatan, proses ngecat, pemotongan, proses memotong, pembelajaran, proses bagaimana membelajarkan. Memang pean ini salah satu maknanya bermakna proses. Nah, penelitian otomatis memandung makna proses itu. Tapi proses itu ada intinya, diungkapkan dalam kata dasar, teliti. Jadi prosesnya mesti dilakukan dengan teliti, cermat, sistematis, berurut, bisa dipertanggungjawabkan. Itu inti dari teliti ya, cermat, akurat. Jadi penelitian adalah sebuah proses yang di dalamnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara teliti. Apa saja prosesnya? Proses dalam penelitian itu tentu saja yang diawali dengan adanya masalah. Penelitian itu pasti diawali dari adanya masalah. Kemudian adanya keinginan untuk menjawab masalah itu. Yang ketiga, mewujudkan keinginan itu dalam bentuk nyata. Diawali dengan pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, tentu saja diperlukan pengetahuan tentang cara mengumpulkan data itu dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Namanya teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu dan instrumen tertentu, maka kita akan memperoleh data. Datanya bisa satu macam, bisa bermacam-macam. Bergantung pada alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data dan tujuan dari penelitian mengumpulkan jenis data berupa apa. Setelah data ditemukan, langkah selanjutnya diolah. Ada kalanya pada tahapan awal kita mesti memilah-milah dulu mana data yang bisa dipakai dan mana data yang tidak relevan dalam penelitian. Yang kedua, melakukan analisis terhadap data. Bisa secara kuantitatif,
dengan dihitung menggunakan pendekatan kuantitatif, pakai angka-angka, perhitungan matematik, statistik. Ada juga yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil dari proses mengolah tadi adalah satu rumusan simpulan yang berusaha menjawab masalah yang ditemukan di awal. Ya kan? Nah, pola yang seperti ini memperoleh jawaban dua. Jawaban teoritis dengan hasil kajian-kajian dari literatur dan jawaban empiris. Untuk apa penelitian itu dilakukan? Intinya, penelitian itu dilakukan untuk menjawab masalah-masalah yang aktual. Ya, tergantung jenis penelitian dan pertanyaan kita. Ada yang pertanyaannya terkait dengan hal yang sifatnya sangat praktis dan teknis. Ada juga pertanyaan yang sifatnya konseptual. Penelitian beda. Ada yang penelitian dasar dan ada yang penelitian terapan dari penelitian dasar itu. Jadi bagaimana sebenarnya masalahnya itu sendiri. Penelitian juga diperlukan untuk memperkaya body of knowledge, struktur tubuh, kelengkapan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi penelitian itu melengkapi pengetahuan manusia yang kurang. Kita bayangkan dulu untuk mencari makanan, kita harus keluar rumah. Tapi dengan adanya teknologi, kita tinggal memilih di situ kemudian mendapat kiriman. Baik, selanjutnya akan kita bahas pendekatan dalam penelitian itu. Intinya tadi kita sudah membahas ya, bahwa penelitian itu dasarnya ingin memecahkan masalah. Bisa dengan pendekatan ilmiah, ya dalam bentuk penelitian, ada yang pendekatan yang tidak ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah itu adalah pendekatan yang menjawab masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Ciri-ciri metode ilmiah itu adalah menggunakan prinsip sains. Ada sistematis, ada empiris, dan ada objektif. Ada kata kuncinya sistematis. Kenapa sistematis? Mesti berurut, mesti runtut. Dan orang lain bisa menguji kebenaran hasil penelitian kita. Dan salah satu aspek sistematis dalam proses penelitian adalah kita mesti menggunakan landasan teoritis yang kuat dari hasil kajian para ahli dan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tanpa itu, sebuah penelitian dianggap tidak lengkap, tidak utuh. Kemudian objektif. Kenapa objektif? Ya sesuai apa adanya. Tidak ada pengaruh, tidak ada alasan subjektif untuk itu. Nah, sekarang kita bicara dengan pendekatan yang non-ilmiah. Nah, pendekatan non-ilmiah itu, nah jawabannya ada yang menggunakan pendekatan dogmatis. Dogmatis itu dasarnya kepercayaan sih. Bahwa di masyarakat ada norma tertentu yang diyakini dan norma itu kemudian diyakini secara pribadi sehingga ketika ditemukan sebuah masalah dia menggunakan kepercayaan itu untuk menjawabnya. Contoh, supaya anak kecil tidak ngompol malam-malam. Zaman dulu itu ada dogma, ada strategi, ada cara ya. Itu nangkap capung. Capung, tahu ya capung? Kemudian digigitkan ke pusar. Katanya sih itu bisa membuat anaknya tidak ngompol. Dasarnya dari mana itu? Dari keyakinan. Dari dogma. Oke, selanjutnya ada yang menggunakan pendekatan intuitif. Merenung. Mencari jawaban, kemudian dapat jawaban. Saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi itu pendekatan yang tidak ilmiah. Kenapa saya katakan tidak salah? Tapi ada orang yang entah bagaimana caranya, dengan cara seperti itu, jawaban dan solusinya sesuai. Apakah itu sebuah kebenaran atau sebuah kebetulan? Benar dan betul itu sinonim. Seperti sama tapi tidak persis sama. Dan kebenaran dan kebetulan itu jadi jauh berbeda. Jadi apakah dia memang menemukan kebenaran untuk menjawab masalah atau hanya kebetulan saja intuisinya tepat. Kemudian ada juga yang pakai pendekatan spekulatif, coba-coba. Coba aja. Ya kalau resikonya tidak terlalu bahaya, dicoba aja ya, paling-paling sakit, rugi uang, rugi waktu. Tapi kalau coba, kemudian dampaknya berbahaya, bisa soal nyawa, dan kehilangan harta benda yang banyak, bahaya.
Kemudian ini yang sebenarnya pseudo ilmiah. Ilmiah kalau menurut saya sih, tapi ada kekurangan. Yaitu ketika kita mendapat persoalan, kita mencari jawaban dari orang-orang yang punya otoritas di bidang itu. Ini agak lumayan dibanding yang dogmatis, yang intuitif dan spekulatif. Ini sudah agak lumayan, karena dalam dunia ilmiah pun yang didasarkan pada pendapat para ahli atau pakar, ini sudah setengah benar, sudah hipotesis. Coba perhatikan dalam urutan penelitian. Cari masalah, diidentifikasi, dibatasi, dirumuskan, mencari jawaban, cari jawabannya dengan membaca literatur yang relevan dengan itu, dijawab, digunakan untuk menjawab, jawabannya hipotesis. Hipotesis kemudian diuji, ditambah dengan hasil pengumpulan data empiris digunakan untuk melengkapi apakah jawaban sementaranya itu benar atau jawaban sementaranya itu keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.